Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Renungan dan Motivasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada saja orang yang bisa membuat Anda kesal. Bisa saja itu teman sekolah, rekan kerja, tetangga, bahkan saudara. Dan rasa sebal itu dapat bertumbuh perlahan-lahan menjadi sebuah kebencian. Dan rasa kebencian itu masih dapat berlanjut menjadi kepahitan atau sakit hati. Sebenarnya apa dasar rasa kebencian yang kita rasakan? Apa dampak buruknya? Dan bagaimana cara kita mengatasi kebencian? Oke, sebelum saya mulai, mohon supportnya untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis dan sangat mendukung untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan di dunia ini selalu ada pro dan kontra. Begitu pula dengan hidup ini, selalu ada yang Anda sukai dan Anda tidak sukai. Sebagai makhluk sosial, kita tentu hidup berdampingan dengan yang lain. Dan tentunya ini bisa menyebabkan pergesekan atau perselisihan dengan yang lain. Dan itu wajar. Anda harus paham dampak kebencian. Kebencian kepada seseorang menimbulkan dampak buruk untuk diri sendiri dan orang di sekitar Anda. Kebencian bisa menimbulkan berbagai macam pelampiasan. Misalnya, Anda bisa makan berlebihan atau bahkan tidak mau makan sama sekali. Kebencian bisa membuat Anda mempunyai prasangka buruk terhadap orang yang Anda benci dan orang-orang di sekitarnya. Kebencian juga bisa membuat Anda mengeluh dan mengasihani diri sendiri. Dan salah satu efek buruknya, Anda juga bisa melampiaskan kepada orang terdekat dengan Anda. Dan ini akan merusak hubungan Anda dengan orang terdekat Anda. Bahkan jika ini berlanjut terus, akan sangat mempengaruhi kesehatan Anda. Karena kebencian itu akan menimbulkan hormon kortisol yang bisa menyebabkan Anda stres, sakit jantung, dan lain sebagainya. Kita akan ambil contoh. Misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan di mana atasan Anda keluar karena mendapat pekerjaan yang lebih baik, dan Anda sangat berharap mendapat kenaikan pangkat untuk menggantikan posisi atasan Anda. Di sini Anda ternyata tidak dipilih menggantikan atasan Anda, melainkan teman Anda yang dipilih untuk menggantikan atasan Anda. Di posisi ini, Anda kecewa, kesal, dan benci pada manajer Anda dan kepada teman Anda. Anda sudah berusaha sebaik-baiknya. Anda lebih senior, tapi Anda tidak dipilih. Anda mungkin akan berpikiran negatif bahwa pemilihan ini tidak adil dan lain sebagainya. Disinilah awal kebencian Anda, karena Anda merasa kecewa, karena keinginan Anda tidak dipenuhi. Saya paham dengan kondisi Anda saat ini, tapi disinilah Anda harus belajar menerima, dan Anda harus belajar melihat dari sudut pandang lain. Mengapa keinginan Anda tidak terpenuhi? Ingatlah Tuhan, apapun keadaan Anda saat ini, apapun yang telah Anda capai saat ini, bersyukurlah pada Tuhan. Walaupun Anda tidak terpilih, tapi percayalah ada orang lain yang juga menginginkan posisi Anda. Maka Anda bisa mensyukuri hal ini. Intinya Anda tidak boleh berharap terlalu tinggi terhadap sesuatu ataupun terhadap seseorang, karena pasti Anda akan kecewa. Karena itu akan membuat Anda kesal atau benci. Pahamilah bahwa tak ada yang sempurna
dan tak semua keinginan Anda bisa terpenuhi. Jadi Anda harus berharap pada Tuhan dan berusahalah yang terbaik untuk diri Anda. Di kondisi inilah Anda harus mempersiapkan hati agar Anda berada dalam kondisi siap menerima segala kondisi yang terjadi. Misalkan keinginan Anda tidak terpenuhi, Anda bisa mencobanya di lain kesempatan, dan Anda dapat berusaha lebih baik lagi untuk mencapai keinginan atau tujuan Anda. Seperti kondisi tadi, saya percaya walau Anda kelihatan bisa menerima keadaan bahwa Anda tidak terpilih, di dalam hati mungkin Anda masih terluka. Dan di sini Anda harus belajar melupakan kejadian itu dengan bercerita atau melampiaskan perasaan Anda kepada orang yang Anda bisa percayai. Atau Anda juga bisa menulis dalam sebuah kertas. Lampiaskan itu sampai Anda benar-benar lega, dan jangan pernah Anda simpan perasaan itu. Dan mungkin suatu waktu Anda masih teringat akan kejadian itu. Lakukanlah aktivitas yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Anda bisa pergi bersama teman atau lakukan aktivitas yang menyenangkan hati Anda, dan lupakan semua pengalaman pahit Anda. Memang membuang rasa benci atau merubah pola pikir tidak mudah, terutama saat menghadapi masalah. Tapi Anda akan mampu melakukannya jika tekun berlatih. Dan saya percaya Anda masih akan berhadapan setiap hari dengan orang yang Anda benci. Seperti contoh tadi, Anda masih harus berhadapan dengan manajer Anda dan teman Anda yang telah menjadi atasan Anda. Anda harus melanjutkan hidup Anda dan melupakan kebencian Anda pada mereka. Anda tidak mungkin dapat bekerja dengan baik jika Anda membenci mereka, dan Anda tidak bisa sembarangan keluar karena rasa benci Anda, karena Anda masih punya tanggung jawab di keluarga Anda. Anda harus sabar dan belajar menerima kondisi ini dengan belajar untuk tidak membicarakan kejadian ini di belakang. Dan Anda bisa bekerja seperti biasa dan seolah-olah Anda tidak merasa kecewa ataupun benci dengan teman atau manajer Anda. Disinilah Anda harus belajar merubah pemikiran dan mindset Anda. Belajarlah melihat sisi baik dan sisi lain dari kejadian ini. Anda juga bisa melihat sisi baik dari orang yang Anda benci. Misalkan dia pernah mentraktir Anda makan atau pernah menolong Anda. Jadi belajarlah untuk tidak fokus pada hal yang tidak Anda senangi saja, melainkan Anda harus belajar untuk melihat secara keseluruhan. Anda bisa mengintrospeksi diri Anda sendiri dan melihat keadaan Anda. Apakah Anda layak menerima kenaikan jabatan atau tidak? Mengapa Anda membenci teman Anda yang kini telah menjadi atasan Anda? Dan ingatlah dan pahamilah, tidak semua keinginan Anda bisa terpenuhi. Jadi di posisi ini, Anda harus belajar bersikap sportif dan berpikir positif, bahwa semua ini adalah kompetisi dan wajar jika ada orang yang berhasil dan tidak berhasil. Bagaimanapun teman Anda yang menjadi atasan, tetaplah teman atau rekan kerja Anda. Anda tidak boleh mendendam. Belajarlah terbuka dan belajarlah memaafkan orang yang bersalah pada diri Anda, dan belajarlah memaafkan kegagalan atau kesalahan Anda. Dan ketika semua ini sudah berlalu dan Anda bisa menerima, Anda bisa mulai mengucapkan selamat pada teman Anda, dan lakukanlah dengan baik-baik agar Anda sembuh dari rasa benci dan dendam atau kesal atau apapun perasaan Anda. Karena kunci pemulihan diri dari rasa benci adalah memaafkan dan mengikhlaskan apapun yang menjadi beban hati Anda. Dan percayalah,
Suatu saat nanti Anda akan menerima apa yang Anda inginkan jika Anda berjuang dan berusaha dengan baik, dan biarkan luka di hati Anda sembuh secara perlahan-lahan. Pesan saya, ingatlah hidup ini anugerah dari Tuhan dan hidup ini hanya sebentar. Maka lakukan yang terbaik, nikmati tiap waktunya, dan bersyukur atas segala yang ada, atas segala kebaikan yang telah Anda terima. Memaafkan orang yang melukai Anda adalah kebaikan Anda untuknya. Meneruskan hidup tanpa menendam kepadanya adalah kebaikan Anda untuk diri Anda sendiri. Dan percayalah bahwa Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Dia juga akan mengampuni Anda. Dan jika kejahatan dibalas kejahatan, itu dendam. Jika kebaikan dibalas kebaikan, itu biasa. Jika kebaikan dibalas kejahatan, itu kejam. Tapi jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah mulia dan terpuji. Anda harus bisa melihat bahwa hidup akan jauh lebih indah jika tidak menyimpan rasa dendam. Jangan sesali sesuatu atau apapun yang terjadi di masa lalu, karena semua akan berlalu, dan di masa depan nanti semua itu akan hilang sendirinya. Jadi lebih baik Anda belajar melihat ke depan, dan Anda akan merasa kesal jika sesuatu yang Anda inginkan tidak bisa Anda raih di masa depan Anda. Maka berusahalah yang terbaik untuk diri Anda dan keluarga Anda. Demikian renungan dan motivasi hari ini, semoga berguna. Dan jika teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa share kepada teman-teman lain. Terima kasih.